jalan cinta kepada Allah. Sholawat itu wajib, karena sholat tidak diangkat kalau tidak ada sholawat. Doa tidak diangkat kalau tidak ada sholawat. Zakat tidak diangkat kalau tidak ada sholawat. Haji tidak sah kalau tidak ada sholawat. Semuanya tidak sah kalau tidak ada sholawat. Itulah makna kalam kami dulu, sholawat lebih wajib daripada sholat, karena sholat itu baru naik kalau sudah bersolawat. Cuma orang tidak mau paham. Inilah nestapanya orang kolektor ijazah zikir tapi tidak punya mursyid. Datang syekh, ketemu syekh fulan, minta ijazah zikir, minta talqin. Karena beberapa orang udah buat kaidah ciri-ciri ajaran sesat disembunyikan. Kita buka ilmu ini, setelah kita buka marah juga mereka. Ilmu ini kok dibuka? Ini ilmu rahasia. Rahasia kok dicetak? Enggak. Sayyidina Abu Yazid al-Bustami. Abu Yazid ini oleh orang Persia disebut Bayazid. Tidak, orang sana nyebutnya Bayazid. Abu Yazid al-Bustami, nama kecilnya Taifur. Dan saya punya guru juga, alhamdulillah, namanya Abuya Taifur, ya, orang Madura, murid daripada Syekh Ismail Zain al-Makki dan mursyid Tariqah Naqsyabandiyah, dua jalur Muzhariyah dan jalur Khalidiyah. Alhamdulillah kita bersambung juga dengan izin Allah kepada sanad beliau. Kalau Muzhariyah itu tidak ada khalwatnya seperti Khalidiyah, 40 hari 10 hari nggak ada. Tapi mereka kuat di bab asyauq dan muhasabah, kuat sekali, ya. Dan mereka kalau sudah baca salam kepada Rasulullah itu menangis-nangis, merasakan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Yazid ini nama ayahnya Isa, jadi Taifur bin Isa. Lalu Isa ini sesuai namanya, itu nama siapa tuh? Nabi Isa. Beliau seorang Nasrani. Fa aslama, lalu mu'allaf quddisa sirruhu. Beliau ini pernah berguru kepada Imam Abu Hafs al-Haddad, lalu Yahya bin Mu'az ar-Razi yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi Imam Abu Yazid ketemu dengan orang yang mengalamkan itu. Tapi Imam Ibnu Arabi dalam mimpinya bertemu Rasulullah, beliau bertanya, wahai baginda, kata ahli hadis, beliau kan ahli hadis juga, berdasarkan penelitianku, ini bukan kalam engkau. Man arafa nafsahu, siapa yang kenal diri, kenal Rabbnya. Ini bukan kalam engkau, tapi kalam Yahya bin Mu'az ar-Razi. Apa kata beliau? Kata baginda Rasulullah dalam pengalaman rohaninya, itu kalamku. Sejak saat itu Ibnu Arabi menulis dalam kitab Al-Futuhat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu Nabi bersabda. Jadi tidak lagi mengikuti adabnya ahli hadis semata, tapi juga adab ahli-ahli rohani. Imam Abu Yazid ini diperdebatkan kapan lahirnya, apakah dia lahir setelah Ja'far Shadiq atau sebelum, ya. Sehingga kalau memang dia lahir setelah Ja'far Shadiq, berarti dia hanya bertemu rohani dengan Ja'far Shadiq. Tapi jika dia lahir sebelum dan sempat berguru, ya berarti benar sanad ini kuat secara zahir, tidak hanya secara batin. Imam Abu Yazid wafatnya sama dengan Imam Muslim. Imam Muslim 261 Hijriah, sama. Dan wilayahnya dekat. Jadi Imam Abu Yazid di Taifur, di Bustam, ya, di Persia, sedangkan Imam Muslim di daerah Naisapur. Apa kata beliau? Ini kalam-kalam indah beliau, ya. Maziltu asuqu nafsi ilallah wa hiya tabki. Aku senantiasa menarik diriku, nafsiyahku, supaya sadar bertuhan, supaya mau beribadah kepada Allah. Wa hiya tabki, dan dia kesakitan. Tabki di situ menangis, tapi artinya kesakitan. Ya seperti tuan-tuan beberapa hari ini sakit kaki, sakit punggung, nikmat sekali itu, ya. Kalau tidak pernah mengalami itu, tidak tahu lezatnya i'tikaf, berkhalwat kepada Allah. Ya, mesti mengalami lah. Masa cuma santri yang mengalami? Makan terong, ya kan? Apalagi sayurnya apa? Sayur kangkung. Tapi ternyata ruhani kita senang. Wah, bebanku berkurang. Karena ruhani kita ini kalau makan yang bernyawa, yang proteinnya kuat, itu dia akan terbebani. Dia akan kurang aktif. Karena dikalahkan oleh gejolak-gejolak nafsiyah kita. Nah, nanti ketemu di sini. Apa kata beliau? Nyambung di sini. Aku, kata beliau, suktu nafsi ilallah wa hiya tabki ila an suktuha wa hiya tadhab. Lama-lama aku didik dari kaki kesemutan, rasa kaki gajah, punggung sakit. Lama-lama rasa sakit hilang. Berikut dengan tertidur di dalam zikir. Ini saya kasih tahu, an-naumu qabla dzikr syai' wan-naumu fi dzikri syai'. Tidur sebelum zikir itu berbeda dengan tidur di dalam zikir. Tidur sebelum zikir ghaflah, lalai. Tapi tidur dalam zikir
saat zikir tertidur, itu anugerah dari Allah SWT. Itu bukanlah tidur. Di saat ruhani kita Allah terbangkan. Cuma ketika balik ke badan, ada yang kita ingat, ada yang kita tidak ingat. Karena kemampuan kita secara rohani mengingat tidak sekuat Rasulullah SAW. Itu dalilnya ada. Rasulullah SAW mengatakan orang-orang yang tidur dalam keadaan suci, ala tahara, ketika dia tidur, maka ruhaninya terbang ke alam malakut. Jadi mohon maaf ini rahasia yang ditulis mereka, dan Rasulullah pernah buka itu. Kalau kita berzikir, ngantuk, zikir terus. Dan berzikir lelah dan kaki sakit, badan ngantuk, mata ngantuk, terus zikir. Lama-lama sakitnya hilang, badannya tidak terasa. Disitulah terasa seperti tidur. Tapi itu bukan tidur. Ini bukan menghibur yang ngorok lagi zikir ya. Tubuhnya mati sebelum dia benar-benar mati. Nah, kalau ini dilatih terus, kata salah satu mursyid saya, orang ahli zikir, beliau masih hidup di negeri kita ini ya. Orang yang ahli zikir, jika rajin belajar zikir, berlatih zikir, dia akan meninggal seperti dia tertidur dalam berzikir. Nah, makanya kita latih begitu. Jadi kalau tidak pernah mengalami itu, gimana nanti kita mau mati? Mati sedang main handphone, mati sedang nonton TV, mati sedang maksiat. Nauzubillah min dzalik. Mati sedang jalan-jalan, mati sedang makan, sedang kuliner, mati sedang apa? Mati yang terindah, mati dalam nama yang maha mematikan. Itulah an-naum fit. Jadi kalau itu terjadi, nikmati. Dan nggak akan sering terjadi nikmatnya. Yang ada mungkin tiba-tiba hilang ya, tapi tidak ada nikmatnya. Tahu-tahu sudah masuk alam lain, alam kubur. Kalau tidak balik, mati suri. Syukur-syukur balik. Nah, kita berdoa semoga umurnya panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kata beliau, aku tarik diriku, aku didik diriku, aku hajar diriku, aku disiplinkan diriku, nafsiahku, tubuhku, mataku, tanganku, punggungku, dan dia yabki, ya tabki, ya semuanya mengeluh. Jadi ketika kaki kita kesemutan, dia sedang ngasih tahu, woi sakit, punggung kita ngomong, hoi yang punya tubuh sakit, tidur. Jadi demo dia, dan tidak semua yang demo itu harus dituruti, karena yang demo itu kadang dia tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, bahwa di dalam ini sudah ada mekanisme gaib, khazanahnya Allah sedang Allah turunkan melalui tetesan kalimat Allah. Satu nama Allah masuk dalam kalbu, seumur hidup cukup sebenarnya. Masalahnya dari kemarin baca nama Allah masuk nggak? Tapi insya Allah dengan talqin tadi pagi sudah banyak yang masuk. Jika tuan-tuan semua berzikir, lalu apabila menyebut mata dipejam, lidah dikunci, sebut nama Allah di kalbu, fikirannya tidak bisa diatur, maka zikir dengan lisan sekitar 7, 33, 70, 100, balik lagi ke dalam kalbu, kunci lagi lidahnya, gitu ya. Itu caranya. Nanti pikiran begitu lagi. Jadi sebenarnya di saat orang berzikir, dia sedang menembus alam pikiran dia. Itulah anehnya, lagi tidak zikir, pikiran kita santai. Tapi kalau sedang berzikir, seperti melihat apa saja yang mau dilihat ada. Udah nggak? Apa aja ada. Nah, itu alam hijab pikiran kita, namanya hijab fikrah. Hijab fikrah ini agak berat. Itu sebabnya dikurangi makan, dikurangi buka handphone. Bahkan buka handphone itu paling mengganggu sekali. Jadi kalau tuan-tuan masih buka handphone, zikir 23 jam, buka handphone setengah jam, itu rusak semua. Khusus bab latihan zikir. Jadi nggak usah, udah nonaktif ini dulu. Kadang iseng-iseng sepertinya ya, masih coba lihat-lihatnya. Nah, itu mengganggu sekali. Jangankan kita, ada orang ahli zikir, dia tidak suka menggosip, bercerita tentang aib orang. Tapi ada orang bercerita di samping dia langsung terfikir ke sana. Apalagi kita buka sendiri ya. Beliau kemudian mengatakan, Ra'aitu Rabbal Izzah fil manam. Nah, ini nerjemahnya gimana nih, Bu ya? Aku bertemu, melihat Allah di dalam tidurku. Melihat Allah di dalam tidurku. Fakultu, lalu aku bertanya. Jadi kalau hanya bertemu Allah, belum bertemu, belum dekat. Jadi kalau hanya melihat, belum tentu dekat. Jadi seorang hamba ketika melihat Allah, pasti dia bertanya, kaifat tariq ilaika ya Rabb? Bagaimanakah cara mendekatkan diri kepada engkau ya? Tariqahnya seperti apa? Lalu Allah SWT dalam pengalaman rohaninya Imam Abu Yazid, nah ingat, mimpinya Nabi wahyu, mimpinya wali ilham, mimpinya wali ilham. In tarakta nafsak faqad wasal. Jika engkau telah meninggalkan sisi nafsiyahmu, egomu, keinginan-keinginan rendahanmu, engkau telah sampai kepada kesadaran bertuhan. Maka kita menyebut dalam diri kita ada dua sisi, nafsiyah, ruhiyah, zahir, batin. Nah, nafsiyah itu hati-hati,
Dia ingin beramal di luar yang dilatihkan. Jadi kalau guru tidak menganjurkan amalkan satu, tidak usah amalkan dulu. Itu kadang-kadang ketamakan kita aja. Kita ingin amal ini, ingin amal itu. Nanti pusing sendiri. Nanti gabut sendiri kalau kata ente. Gabut, tahu gabut gak? Ya, bingung sendiri. Loh, kok ini banyak wirid? Nah, inilah nestapanya orang kolektor ijazah zikir. Tapi tidak punya mursyid. Datang syekh, ketemu syekh fulan, minta ijazah zikir, minta talqin. Lama-lama bingung. Saya mau amalkan thariqah yang mana? Saya mau amalkan zikir yang mana? Maka mesti punya mursyid, murabbi. Dengan adanya mursyid, murabbi, mursyid arti yang memberi arahan, murabbi yang mendidik. Tidak cukup diarahkan, mesti dididik. Didikan itu terkadang keras, terkadang lembut, terkadang manis, terkadang pahit, terkadang menyakitkan. Murid yang tidak shadiq, tidak sungguh-sungguh, ketika didikan itu menyakitkan, dia kemudian khianat kepada gurunya. Tapi murid yang shadiq, jika didikan itu menyakitkan, tapi bagi dia ini hari rayaku. Kita kalau tidak pernah, saya ini dulu kan kidal oleh ibu saya di depan orang rame lagi pesta, almarhumah ibu saya kemudian pukul. Malunya bukan main. Maka setiap kali mau makan tangan kiri, saya ingat malu itu. Sekarang terasa kan lebih enak pakai tangan kanan ya, walaupun kita tidak menghina orang yang pakai tangan kiri ya. Pertanyaan berikutnya, itu bagaimana cara mendekatkan diri? Sekarang bagaimana cara memperoleh ma'rifat, knowledge, pengetahuan tentang engkau ya Allah? Apa jawaban beliau? Jawaban Allah dalam rohaninya, bibatnin ja'in wa badnin 'arin. Dengan merehatkan perut, menyederhanakan penampilan. Biasanya pakai baju bagus-bagus ya, celananya keren, sekarang sarungnya kusut. Ya, apa-apalah ya, pakai ini lagi ya, firqah. Biasanya tidurnya kasurnya tebal ya, sekarang nggak pakai kasur. Pak Haji pakai kasur, Pak Haji? Ada kasur, Pak Haji? Kasur tipis, kasur lipat, Masya Allah ya. Kami jadi santri bertahun-tahun tidurnya seperti itu ya. Kalau ada santri, murid-murid kita tidak pernah merasakan tidur begitu, suul adab. Ya, jadi harus pernah merasakan tidur begitu walaupun hanya 10 malam. Nah, kami bertahun-tahun seperti itu, sehingga nggak nyaman tidur, maunya baca aja. Tidur, kasurnya tipis, sudah baca aja. Mau tidur, zikir aja. Begitu supaya tubuhnya tidak nyaman lama-lama tidur. Dan coba rasakan ketika koneksi keluar dikurangi, tidurnya sedikit tapi terasa nikmat sekali. Terasa betul-betul tidur ya, tidak ada gangguan, benar nggak? Alhamdulillah. Bagaimana cara memperoleh ma'rifat? Ini baru zahir ini. Kosongkan perutmu, wadah, tanggalkan pakaian. Maksudnya, kosongkan wadah batinmu, lepaskan jubah-jubah keilmuanmu, sehingga barulah Allah memberikan ilmu kepada. Kalau kita masih merasa berilmu, itu ada jubah kesombongan. Allah tidak kasih kita ilmu, dia sudah merasa berilmu. Nanti di ajaran zikir, zikir ini mah sudah saya amalin sekian tahun, itu orang nggak akan nyaman. Yang lain sudah nikmat, dia nggak nyaman berzikir. Maka saran saya nanti berguru ke siapa saja, lalu tutup dulu. Jadi kita berguru itu anggap banyak file. Guru A filenya 1, file 2, file 3, banyak guru. Ketika berguru ke si fulan, tutup file yang lain, pakai filenya dia aja. Itu cara saya mengkondisikan hati supaya tidak ngomong gini, oh ini saya sudah belajar, oh ini saya sudah belajar. Nah, kalau itu terjadi, tidak akan pernah mendapatkan ma'rifat. Orang-orang lama kalau diajar gurunya, ayo zikir, nanya, wahai tuan guru, kenapa ini zikir begini? Kenapa zikir keras? Kenapa zikir lembut? Kenapa lidah? Dulu tidak ada jawaban. Guru cuma, kalau kamu mau jadi murid saya, amalin, jangan banyak tanya. Zaman sudah berubah. Sekarang kalau ada orang bertanya, harus dijawab. Karena beberapa orang udah buat kaidah, ciri-ciri ajaran sesat disembunyikan. Kita buka ilmu ini. Setelah kita buka, marah juga mereka. Ilmu ini kok dibuka? Ini ilmu rahasia. Loh, rahasia kok dicetak, ya nggak? Yang rahasia itu hasil pengalamannya. Manual caranya sudah ada. Itu nggak rahasia. Yang rahasia itu hasilnya. Buku cara jadi orang pinter banyak. Buku cara jadi orang kaya banyak. Tapi orang mencapai kekayaan itu rahasia. Orang mendapatkan kecerdasan itu rahasia. Bukunya sama. Sama-sama thariqahnya, yang berbeda riyadhahnya. Sama-sama rumah makan Minang, rumah makan Padang, yang berbeda kokinya. Kokinya perlu, walaupun mereknya sama. Rumah makan Padang. Tapi ketika kokinya lain nggak rasanya. Bahan sama, daging, santan, apalagi. Nggak tahu tuh bahannya rendang apa aja tuh. Semuanya lah. Ada orang yang memasukkan daging dari awal. Dagingnya hancur nggak? Hancur. Ada orang yang memasukkan daging telat. Nanti dagingnya keras. Ada orang yang tahu, tidak perlu pakai time. Dia sudah punya rasa. Dia pakai hidung.
santannya sudah mulai nyatu. Ada orang yang tidak mengaduk santannya, sehingga santannya berpisah dengan airnya. Dimasukkan daging, rasanya nggak jelas. Mengaduk itulah tugasnya guru. Mengaduk itulah kenapa kita ada zikir khataman, tawajuhan, zikir jamaah, berdoa, lalu teman-teman kemudian ikut mengaduk sendiri. Saya masih ingat ibu saya dulu kalau buat rendang, beliau aduk pertama kali, setelah 3 menit, saya panggil, kamu sini, aduk ya, tungguin 10 menit, oh pegelnya bukan main. Tapi rasanya setelah itu, nikmat. Nah, inilah maksud beliau tadi di depan. Aku berlelah-lelah, capek-capek, mendidik diriku, tapi ujungnya rendangnya nikmat, zikirnya lezat. Insya Allah. Kalau tubuh ini senang makan daging, makan rendang, makan sayur, makan dagingnya kolbu, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak ditalqin, tidak diaduk, maka nanti tidak akan pernah menikmati lezatnya zikir. Maka ini kabar, nggak tahu kabar baik atau kabar buruk. Jika berzikir terkadang nikmat, kadang tidak, itu namanya lelah dalam mengaduk. Sabar-sabar aja. Nanti lama-lama lelah mengaduknya hilang. Yang muncul adalah si rendangnya sudah siap saji. Zikirnya bisa dibawa kemana-mana. Insya Allah ya. Kenapa saya gunakan rendang? Karena saya suka rendang. Dan tinggal di kampung rendang ya, jadi nggak usah bawain rendang kepada kami, rendang saya banyak. Dan bunda kita juga jago bawa rendang ya. Jadi ada orang bertanya kepadanya, ma syaddu ma laqita fi sabilillah, apa ujian paling berat yang engkau rasakan ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa jadi mujahadah riyadhah ya. Jawaban beliau, la yumkin wasfu, sulit saya ceritakan. Faqila, kalau mau diceritakan juga, ma'ahwana ma laqitu, tidak adalah yang lebih berat ya, seberat-berat apa yang aku temui ya. Ma laqita nafsak, yang paling berat itu dirimu sendiri. Nah, maka kemudian beliau mengatakan, faqala amma hadha fana'am da'autuha ila syai' min at-ta'at falam tujibni famana'tuha anil ma' sana. Jadi kata beliau, jiwa ini paling sulit diatur. Jiwa kita ini paling sulit diatur. Dulu beliau gurunya sudah wafat, maka beliau mengikuti isyarat-isyarat rohani. Jadi orang-orang zaman salafus saleh ini kan salafus saleh. Mereka tidak seperti antum hari ini, ada mursyid, ada murabbi yang bisa mendidik. Menunya sudah ada. Kalau dulu mereka tidak. Mereka menemukan polanya sendiri. Apa kata Imam Abu Yazid? Aku mengajak diriku ini taat malam hari supaya bangun, siang supaya zikir. Tapi famanaat, dia tidak mau. Tubuh ini nggak mau, jiwa ini nggak mau. Lalu apa kata beliau? Famana'tuha anil ma' sana. Maka aku, antum percaya apa enggak ya? Aku mendidik diriku supaya tidak minum atau minal ma', tidak mandi wajib, bisa begitu, selama setahun. Siapa yang sanggup tidak mandi wajib setahun? Kalau yang jomblo sanggup. Nah, ma' di sini bisa minum, tidak minum setahun. Mungkin enggak? Ya, saya percaya, saya punya guru, dia puasa tidak minum air setahun. Ada yang tidak tidur setahun. Terus gimana asupan airnya? Nggak tahu, saya nggak tahu. Ada orang begini, Abu Yazid orangnya. Famana'tuha anil ma' sana. Aku menahan diriku dari air. Namun yang paling manusiawi maksudnya adalah beliau berpuasa selama tahun. Itu paling pas. Berpuasa selama setahun. Ini takwil, kalau mau ditakwil secara syar'i ya. Wa qala an-nasu kulluhum yahrabuna minal hisab. Ini tuan-tuan, ini kalau nanti ada pengadilan, ada panggilan, belum di pengadilan, panggilan rekap semua amal kita di dunia, lari nggak? Harusnya kita lari ya. Betapa banyak orang hari ini ketika dipanggil KPK lari, mangkir, bener ya? Tapi Imam Abu Yazid ketika ditanya, ketika mengatakan nanti manusia kalau kita bercerita tentang padang mahsyar lalu sampai di fase kelima apa keenam itu, yaitu hisab. Jadi semua amal kita dicatat lalu diprint, ditunjukkan sebelum disidang. Ini belum disidang. Rata-rata semua orang yahrabun, mereka lari. Apa kata beliau? Wa yatafuna wa ana as'al. Lain denganku, kalau aku ingin cepat-cepat dihisab. Bingung murid. Loh, kenapa Tuan Guru? Kenapa engkau pengen cepat dihisab? Lima dzalik. Lalu beliau mengatakan, kalau aku dihisab, berarti aku ketemu dengan yang Maha menghisab. Ini yang aku mau. Lain logikanya wali-wali itu beda ya.
Kenapa kita takut ketemu dengan KPK? Karena kita ada masalah dengan korupsi. Kenapa takut bertemu Allah? Karena punya masalah dengan Allah. Kenapa takut ketemu dengan kawan? Ternyata punya hutang belum dibayar. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa takut bertemu seseorang? Karena kita punya salah kepada dia. Abu Yazid wali Allah, kekasih Allah. Apa kata beliau? La'allahu yaqul fima baina dzalika ya abdi fa aqulu labbaik. Aku berharap jika nanti aku dihisab, lalu Allah memanggilku, hei Abu Yazid, maka akan datang labbaik ya Allah. Terima kasih telah memanggilku ya Allah. Aku terima seruanmu ya Allah. Ini aku tunggu-tunggu ya Allah. Jangan nanti di surga. Sedari dihisab aku sudah bertemu Allah. Jangan nunggu di surga kelamaan. Karena Sayyidina Sulaiman itu menunggu untuk dihisab. Itu 2 harinya akhirat, berarti 2000 tahun. Dalam hadis begitu. Maka Abu Yazid berpikir keras. Kalau 2000 tahun dihisab, 2000 tahun di mizan, 5000 tahun di sirat, beribu tahun di depan pintu surga. Lah kapan saya bertemu Allah? Cerdasnya Abu Yazid Al-Bustami. Ya. Jadi ini nyeleneh-nyeleneh yang unik tapi benar. Lalu beliau bacakan ayat. Wa sami'a marratan qari'an yaqra'. Ada orang baca ayat. Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani waf. Yauma, hari itu dikumpulkan orang-orang yang bertakwa ila ar-rahman. Kalimatnya bukan ilallah, ila ar-rahman, kepada yang maha mengasihi. Jadi kalau orang bertakwa yang dikumpulkan kemana? Ila ar-rahman. Tapi kalau hamba biasa bukan ila ar-rahman, ilallah. Itu beda. Kalau ilallah siap-siap dihisab lama. Kalau ilar rahman wafda, dianggap sebagai utusan tamu. Kalau tamu dihormati. Yang nyuruh kita menghormati tamu Rasulullah. Siapa yang nyuruh Rasulullah? Allah. Kalau kita jadi tamu rahman, pasti Allah kemudian menghormati. Dah kamu duduk situ, hisabnya selesai. Maka Sayyidatuna Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah semua orang dihisab? Betul, tapi hisaban yasira, hisab yang ringan, formalitas. Masuk ke satu negara, ditahan dulu nggak? Imigrasi atau gimana? Mungkin antum punya catatan yang gelap dalam catatan dia, atau langsung masuk, tidak fingerprint, tidak difoto, langsung masuk. Atau ada yang lebih spesial lagi, jalur khusus. Ada yang jalur-jalur begitu? Nah, itulah orang-orang spesial, yang jalur khusus tadi. Fabaka hatta jarad dam'u 'alal minbar wa saha qailan ya ajaban kaifa yuhsyaru ilaihi man kana jalisu. Bayangkan kalau yang dipanggil, yang dikumpulkan itu teman ngobrolnya Allah di dunia. Bagaimanakah cara Allah menghisapnya? Bagaimanakah cara Allah menyambutnya? Ketika kalimat ini dibacakan dengan zauq waktu itu, maka semuanya berteriak. Saya sudah lewat halnya kemarin ya, di kamar, di ruang. Di sini kita baca yang sederhana. Jadi ketika Sayyidina Abu Yazid menyampaikan ini, beliau ingin berkalam. Allah dulu semasa di dunia berkalam lewat Sayyidina Muhammad SAW. Ana jalisun man dzakarani. Akulah teman ngobrol, teman duduk jalis. Orang yang nyebut-nyebut nama aku. Orang yang selalu meneteskan nama Allah di kalbunya. Yang mengguncangkan nama Allah di dalam dadanya. Ana jalis. Akulah teman duduknya. Jika nanti dihisab, kira-kira Allah menyambutnya seperti apa? Jika nanti si hamba dipanggil, wahai hamba, maka si hamba akan jawab, labbaik ya Rabb, labbaik ya Rabb. Aku terima panggil engkau ya Allah. Oleh karena itu, jadilah jalisullah fil ardh, teman ngobrolnya Allah di muka bumi. Sebutlah namanya lebih sering, maka nama kita akan sampai di sisinya. Bahkan sesekali diajak bicara. Makanya Imam Abu Yazid dalam zikirnya, Ibu Yazid ini tidak pernah tidur merebah. Dia tidurnya pasti duduk. Jadi jika dia mengatakan ra'aitu rabbi fil manam, aku bermimpi bertemu Allah dalam tidur, itu di dalam zikir. Lagi duduk dia bertemu Allah. Tubuhnya di bumi, rohaninya mi'raj ke arasnya. Wali-wali tubuhnya di bumi. Kalau Nabi Muhammad SAW dengan tubuhnya naik ke arah. Itu Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami. Maka ada beberapa riwayat bahwa Abu Yazid Al-Bustami ini setiap hari rohaninya naik pelok. Setiap hari. Karena dia setiap zikir, tubuhnya seperti tertidur, tapi rohaninya terbang. Orang melihat dia ngorok, nengkur. Tapi rohaninya. Dan orang seperti itu akan ada setiap masa. Dia tidurnya bukan tidur. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Tanamu ainayya, yanamu ainayya, wala tanamu qalbi. Mataku tertidur, badanku terlihat lemas, hidungku mendengkur, tapi kolbuku tetap terhubung kepada Allah Rabbul Alamin. Itulah amalan beliau. Maka sekali seumur hidup mesti merasakan ini. Walaupun sekali, syukur-syukur berkali-kali. Mata tidur, hati bangun. Bangun dengan apa? Dengan zikrullah. Karena orang yang berzikir kal hayy, seperti orang yang hidup. Jadi tuan-tuan ini kalau tidak zikir itu dilihat oleh ahli marifat bangkai yang sedang jalan. Tapi kalau zikir terlihat ada cahaya. Nah, apa beda zikir kita dengan hewan dan tumbuhan? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih yang di langit, yang di bumi. Malaikat berzikir karena doruri,
Karena tabiatnya diciptakan seperti robot nur. Jadi dia diciptakan begitu. Tumbuhan sama. Ini kalau ada nanti beberapa kita akan diizinkan Allah mendengarkan tasbihnya pepohonan, tasbihnya air. Tidak semua dapat, hanya beberapa orang. Termasuk tasbihnya benda-benda, tasbihnya hewan. Tapi semuanya bertasbih ittirari. Karena Allah paksa. Kalau manusia berzikir ikhtiyari. Karena dia sadar memilih dia berzikir. Itulah sebabnya kenapa kaki terasa sakit. Jadi nikmati itu. Itulah kenapa yang dapat pahala dari zikir bukanlah hewan, bukan tumbuhan, bukan juga malaikat. Yang dapat pahala itu manusia. Pahala tertinggi adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada orang datang kepada beliau bertanya, nah ini sunnah kalau datang kepada guru, ada yang kurang berkenan di hati kita, ada yang kurang kenapa zikir tidak nikmat, segala macam lah. Tanya kepada guru jika memang adab kita ada di sana. Ada orang datang kepada beliau lalu bertanya, dullani ala amalin ataqarrabu bihi ila rabbi. Wahai Tuan Syekh Abu Yazid, dullani, tunjuk, ajarlah aku, bimbinglah aku. Maka guru itu dalil ilallah. Jadi dalil syariat itulah mushaf Al-Quran. Tapi ruhaninya Quran, dalilnya dipegang oleh siapa? Oleh kekasih-kekasih Allah. Maka orang yang langsung baca Quran tidak akan ketemu. Karena Quran itu ada simbol-simbol. Yang memahaminya orang yang memahami simbol itu. Lalu Sayyidina Abu Yazid ketika ditanya, tunjukkan aku jalan untuk mendekat kepada Tuhan. Apa jawaban beliau? Ahib awliya Allah. Cintailah kekasih-kekasih Allah. Cinta itu tidak bersyarat. Kalau bersyarat bukan cinta. Itu namanya modus. Cinta tidak bersyarat. Guru karena sayang kepada murid juga tidak bersyarat. Kalau guru kami dulu waktu memberi ijazah, kalamnya apa? Ilmu ini mahal. Kamu beli berapapun tidak ada yang dapat membelinya. Nama Allah mau beli pakai apa? Saya pun tak sanggup beli. Tapi karena sayang guru, diberikan juga kepada murid. Maka kita beruntung punya guru-guru yang bersambung rohaninya kepada Sang Maha Guru, yang mengajarkan nama Allah yang mahal gratis. Makanya makomnya guru itu tinggi, karena dia mengajarkan ilmu gratis. Itu dahsyatnya guru-guru. Dia tidak pamrih. Ada dia syukuri, tidak ada dia polos. Tidak ada kemudian di hatinya merasa sesuatu. Nah itu salamatus sodornya guru. Salah satu sodornya murid ya, menghilangkan penyakit-penyakit kolbu. Ahib awli ya Allah liyuhibbu, cara jalan pintas engkau mendekat kepada Allah, jalan tol, highway, kan ada jalan panjang. Kita sedang mencoba jalan panjang itu sedikit sembari mengambil jalan pendek. Jalan panjang itu mujahadah riyadhah, mesti lakukan supaya tahu manisnya, pahitnya bermujahadah kepada Allah. Apa kata beliau? Jalan pintas, jalan ringkas menuju Allah. Cintailah kekasih Allah, maka mereka akan mencintai kamu. Kalau mereka masih hidup, ya bantu mereka. Tahadu tahabu, saling berbagi hadiahlah kamu, maka kalian akan saling mencinta. Nah, itu bahasanya. Kalau sudah wafat, kirimkan Fatihah, kirimkan la ilaha illallah. Maka nanti ada di hari terakhir kita insya Allah khatam tahlil, semoga sampai 1 orang 70.000 kita kirimkan kepada ayahanda dan guru-guru kita yang sudah meninggal. Kalau yang masih hidup, tunggu dulu. Kita kirimkan kepada mereka, ini hadiah, biar kami lelah di sini, kalian cukup asik-asik di sana. Itu tanda cinta kepada guru-guru, kekasih-kekasih Allah. Insya Allah itu 3 hari terakhir, insya Allah nanti. Jadi dalam besok pagi kita ada mungkin zikir baru, wallahu alam, kita lihat keadaannya. Apabila Allah ingin melirik kepada alam, yang Allah lirik bukan dunia. Allah tidak pernah melihat dunia munzu awal ma khalaqah Allah. Dari awal Allah menciptakan dunia, Allah tidak pernah melirik dunia. Maka siapa yang mencoba melirik dunia, Allah tidak akan tatap dia. Jadi cukup dunia naik kepada kita, mendekat kepada kita, kita tidak usah tatap dia. Nah, ini penting sekali ya. Lalu apabila Allah memandang kepada alam, kepada siapa Allah memandang? Kepada wadah yang di situ tertulis namanya. Siapakah wadah itu? Itulah qalbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah hanya menatap qalbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin dapat cinta Allah, nama kita mesti ada dalam qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam tariqatul mahabbah, tariqatul hub, jalan cinta kepada Allah, sholawat itu wajib. Karena sholat tidak diangkat kalau tidak ada sholawat. Doa tidak diangkat kalau tidak ada sholawat. Zakat tidak diangkat kalau tidak ada sholawat. Haji tidak sah kalau tidak ada sholawat. Semuanya tidak sah kalau tidak ada sholawat. Itulah makna kalam kami dulu,
Sholawat lebih wajib daripada sholat. Karena sholat itu baru naik kalau sudah bersolawat. Cuma orang tidak mau paham. Maunya rame-rame aja, mau tengkar-tengkar aja terus. Ya, hobinya bertengkar terus. Beragama kok untuk tengkar-tengkar. Kita beragama itu kalau salah saling melengkapi. Kalau keliru saling meluruskan. Kalau kurang saling menambahkan. Sepakat? Ya, itu baru beragama. Innamal mu'minuna ikhwah. Tapi aneh, hari ini orang beragama semakin faham, semakin bertengkar, semakin banyak berdebat. Maka teman-teman yang menyaksikan kajian-kajian saya yang lama, kurangi nonton itu. Itu masa lalu saya. Ya, itu mungkin bermanfaat untuk orang-orang tertentu saja. Tapi kalau sudah fahamnya oke, sudah tinggalkan itu, langsung ke kajian ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama, inti agama, mengenal Allah, bukan debat. Mendebatkan Sayyidina nggak Sayyidina. Itu udah masa lalu saya sudah. Tawasul, sunnah apa enggak, syirik apa enggak, maulid, itu masa lalu. Kita hanya jawab sekarang seperlunya. Bukan untuk berdebat lagi. Ya, tidak ada lagi hajat kita untuk itu. Nih, jangankan tuh nih. Saya juga sudah mulai kesemutan. Allahumma sholli ala sayyidina. Sama apa yang antum amalkan, saya juga beramal, tapi dengan skala yang lebih banyak malah. Jadi sekali duduk 10.000 gitu. Antum sekali duduk berapa? Ya, nanti sekali duduk 70.000, sanggup gak? Angka itu latihan aja, bukan standar kebenaran dan usul. Itu latihan. Jadi latihannya orang-orang guru-guru nggak boleh ini. Bangun, melek. Jadi kalau nggak bisa zikir, bangun, ngobrolin ma'rifat. Buka kitab-kitab ma'rifat. Latihan-latihannya. Masyayikh begitu. Jadi nggak ada ngobrol-ngobrolin dunia, nggak ada. Kalaupun ngomong dunia untuk akhiratnya. Nah, Allah ketika memandang kepada alam yang dipandang qalbu Sayyidina Muhammad SAW. Secara fisik beliau sudah ditanam di Madinah Al-Munawwarah. Maka qalbunya siapa yang mewarisi? Itulah kekasih-kekasihnya. Maka kata Imam Abu Yazid, jika engkau ingin dicintai Allah, maka cintailah kekasih Allah. Kenapa? Setelah wafat baginda Rasulullah SAW, Allah masih menatap ke dalam qalbunya dan qalbu pewaris-pewarisnya. Nah, ini makna kalamnya. Fa inna Allah Ta'ala yanzuru ila qulubi awliyaihi fala'allahu yanzuru ilaika fi qalbi waliyin fayaghfiru lak wa su'ila. Kalau nama kita ada di kalbu seorang wali ini, ketika dia berzikir, wajah kita muncul dalam hawa kasih sayang dia, kasih sayang rohani tentunya. Mungkin kita punya hubungan suka menyapanya, hubungan baik kepadanya, adabnya bagus, ya, semua, sehingga dia jatuh cinta. Bukan jatuh cinta syahwat, jatuh cinta nur, cahaya. Ketika nama kita, wajah kita ada, dia sedang berzikir kepada Allah. Karena wali itu lebih banyak zikirnya daripada tidak zikirnya. Allah sedang menatap. Di saat Allah menatap, wajah kita ada di kalbunya. Fayaghfirullah, Allah akan ampuni kamu. Kita sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ditatap oleh Allah, ya, Rasulullah kan jawab. Jadi siapapun kita ini sholawat, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kita dibalas oleh Rasulullah. Dibalas per nama, per orang. Di saat nama kita disebut, Allah sedang tatap Rasulullah. Antum yaghfirullah. Nah, itu. Jadi nanti kalau zikirnya tidak bergerak, artinya kaku buntu, wudu atau mandi tobat, sholat tobat, lalu buka dengan sholawat. Buka dengan sholawat sampai rasa sholawatnya muncul dan rasanya itu kemudian hilang, baru kembali zikir. Ingat, kita tidak menyembah rasa. Rasa itu hanya penghubung dengan yang maha menciptakan rasa. Rasa itu rahasia. Perlu ada, tapi tidak mesti selalu ada. Kalau rasa tiada, yang maha memberi rasa tetap adakah? Jadi kalau nikmat zikir hilang, rasa keyakinan bertuhan jangan hilang. Jadi kalau orang bertanya, kenapa saya zikir tidak enak? Sama guru saya ditanya balik, merasa tidak enak itu rasa bukan? Oh iya, rasa apa? Rasa tidak enak. Jadi zikir itu ada nano-nanonya. Nah, kenapa orang merasakan zikir tidak nikmat? Berarti kolbunya sedang sakit. Zikirnya menjadi jamu. Jamu itu pahit. Pak Haji masih minum obat? Obatnya pahit atau seperti permen, gula-gula? Nggak makan lagi. Oh, luar biasa. Yang makan obatnya pahit atau manis? Ya, yang manis tuh obatnya anak-anak, obat demam tuh manis. Obat tuh pahit. Lama-lama dia manis. Sebenarnya banyak pengalaman beliau, di sini hanya sebagian saja. Karena kalau dinukil semua di Hilyatul Aulia, kemudian beberapa kitab yang lain, Tabaqat Sufiyah, itu disebutkan kalam-kalam uniknya. Ya. Mi'raj rohani 70 kali sehari itu disebutkan. 70 kali itu sedikit bagi wali. Karena wali-wali tertentu setiap nafas dia naik. Kalau Rasulullah, jika nafas itu bisa dibagi lagi, maka begitulah beliau naik pada Allah. Detik per detik kalbunya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman, saudara-saudariku yang mulakan Allah, apa yang kita lakukan sekarang sudah diberikan panduannya oleh beliau. Biarlah dia sakit dulu badannya, insya Allah nanti sisa nikmatnya. Insya Allah. Dan terakhir, jalan pintas menjadi kekasih Allah, apa itu? Dicintai oleh Rasulullah dan pewaris-pewaris Rasulullah. Maka kata beliau, ahibbu, buatlah mereka cinta kepadamu. Cintai mereka, buat mereka senang kepadamu. Insya Allah, Allah Ta'ala
akan senang John Rio juga pada kita. Amin ya rabbal alamin.